Namaku Luna. Ini kisahku dulu waktu kuliah. Aku pernah menyewa kamar kos murah. Ternyata kamar itu dahulunya pernah ada kasus mahasiswi gantung diri. Ikuti kisah ini. Jangan lupa subscribe. Channel ini akan terus membagikan kisah-kisah tentang pengalaman horor. Jika kamu punya pengalaman horor, berbagi dengan tim kami. Kami akan angkat kisah horor kamu di channel YouTube kami. Aku pindah ke kamar kos nomor 17 karena harganya lebih murah. Jauh lebih murah dari kamar lain di deretan kamar kos di sini. Murah, katanya sih karena lokasinya kurang strategis, di ujung lorong sempit, dekat tempat jemuran, dan kipas anginnya kadang mati sendiri. Aku awalnya percaya saja. Sampai Selasa sore pertama datang. Jam 4:12, tirai jendela menutup sendiri. Aku duduk di depan laptop, mengetik laporan tugas kuliah, ketika lampu berkedip 3 kali dan mati total selama 10 detik. Tak lama, terdengar bunyi gesekan kayu di belakangku. Kursi, meja, lemari, semua bergeser 1 inci dari tempat semula. Seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Awalnya aku mengira itu gempa kecil. Tapi hanya kamar ini yang berguncang. Dan itu terjadi setiap hari Selasa. Waktunya selalu sore. Selalu di menit-menit sepi ketika dunia luar tidak memperhatikan. Minggu ketiga, aku mulai memperhatikan cermin. Bayanganku tak meniru gerakanku. Ia tetap menunduk saat aku menoleh. Ia berdiri ketika aku duduk. Dan ketika aku coba menyentuh permukaan kaca, bayanganku menempelkan telapak tangan dengan pelan, seolah menantikan giliranku. Yang paling parah adalah suara napas dari bawah kasur. Aku sudah periksa, tak ada apapun di sana. Hanya debu dan kantong kresek yang kuselipkan minggu lalu. Tapi suara itu tetap ada, terdengar pelan, berat, dan putus-putus. Seperti seseorang yang mencoba bernapas setelah lehernya patah. Aku merekamnya. Tapi saat kuputar kembali, hanya ada keheningan, kosong, hampa seperti surat ucapan duka dari seseorang yang tak pernah benar-benar peduli. Ibu kos bilang, kalau kamu anak baik, jangan gali-gali cerita masa lalu, nanti malah ikut dikubur sama rahasianya. Tapi aku keras kepala. Aku tanya ke penghuni lama, hanya satu yang mau bicara, anak teknik semester tua, matanya merah terus, jarang keluar kamar. Katanya, kamar 17 itu pernah kosong 3 bulan. Ada mahasiswa cewek yang bunuh diri karena pacarnya selingkuh. Gantung diri pakai ikat pinggang. Di kaki kasur. Persis di tempat kamu tidur sekarang. Aku tak tidur malam itu. Tapi tidur juga tak mencegah mimpi. Dalam mimpiku, aku melihat kamar itu seperti rekaman rusak. Lampu berkedip, darah di cermin, tali melilit leher, dan tubuh melayang tak menyentuh lantai. Tapi yang membuatku bangun ketakutan bukanlah hantu, melainkan satu kalimat yang terdengar berulang-ulang dari mulut tak tampak. Kalau kau bisa hidup tenang di tempat aku mati, kita bisa tukar tempat, kan? Selasa keempat. Jam 4:12. Aku menunggu di depan cermin. Bayanganku berdiri lebih dulu. Ia tak tersenyum, hanya menatapku seperti aku menatap orang asing yang mengenakan wajahku. Dari bawah kasur, suara napas itu berubah jadi isakan pelan. Lalu, tawa kecil, tawa manja, seperti gadis SMA yang membaca puisi patah hati di panggung lomba. Aku menoleh ke belakang. Hari ini Selasa keempat. Aku menulis cerita ini dari kamar yang sama. Tiba-tiba tubuhku menegang. Kata penghuni kos, kemarin aku kerasukan. Tapi rasanya aku bermimpi. Aku melihat diriku sendiri, melilitkan tali sabuk di leher dan mengikat kuat sampai aku mati. Sejak saat itu aku keluar dari kos, dan sejak saat itu juga hidupku mulai kembali normal seperti semula.